Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mufarezi Asghifari eh, dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, NIM 3 digit terakhir saya 009. Nah, oke guys, di sini saya ingin memberi sebuah pemahaman tentang kondisi dan logika if atau else. Nah, jadi kondisi dan logika if atau else ini kita akan belajar mengenai program yang dimana tuh kita diberikan sebuah pilihan. Jadi kalau jika kita tidak suka A, maka else-nya bisa jadi apakah kamu juga suka B. Ntar jawabannya terserah dari kalian sendiri. Jadi pokoknya dari pertanyaan itu lebih kayak ke dengan adanya kondisi ini kita jadi bisa punya jawaban beberapa opsi gitu sih. Nah, jadi kita lanjut saja. Nah, di sini kenapa komputer butuh logika kondisi? Nah, yang pertama komputer tidak bisa berpikir sendiri, ya hanya mengikuti aturan dari kita karena memang komputer tuh istilahnya kasarannya ya bodoh. Jadi dia hanya bisa berjalan apabila kita yang menjalani karena yang paling pintar itu manusia. Kalau komputer itu hanya mengikuti semua teknologi sekarang bisa pintar juga itu karena manusia. Jadi tidak ada yang melebihi manusia seperti komputer itu tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, supaya komputer bisa memilih kita perlu logika. Nah, dengan eh, manusia itu kan pintar. Nah, komputer kan enggak. Nah, kita perlu logika yang kuat untuk bisa membuat si komputer itu tuh eh, bisa terprogram untuk memilih. Jadi ya ya kembali lagi mereka mengikuti aturan dari kita. Terus sama seperti manusia yang tiap hari bikin keputusan. Jadi itu analogi sehari-harinya kayak kalau hujan ya bawa payung, kalau lapar ya makan, kalau lampu merah berhenti. Jadi memang eh, ini tuh buat logika kondisi yang dimana si komputer tuh ngikutin kita. Nah, lanjut. Boolean. Nah, Boolean adalah tipe logika paling dasar yang hanya punya dua kemungkinan nilai. Nah, jadi Boolean ini kayak sebuah jawaban dari pertanyaan ya. Itu kan ada dua, benar atau salah saja, true atau false. Nah, di sini tuh saya ingin menekankan bahwa di program ini eh, kita dituntut banyak pilihan seperti juga manusia yang banyak sering bikin keputusan kan penuh pertanyaan terus mau dilakuin hari ini atau besok kayak gitulah. Nah, analoginya tuh apa lampu menyala kita tinggal lihat nih di atas lampu menyala apa enggak. Nah, itu kan nyala berarti benar. Nah, di komputer nanti kita bisa bikin kayak gitu. Jadi tidak hanya manusia saja yang bisa bikin keputusan tapi eh, dari komputer kita kasih memori pengingat kita buat mungkin variabelnya terus variabel jawabannya terus kita kasih booleannya kasih pertanyaannya. Nah, itu nanti tinggal dibuat saja. Nah, di sini logi keduanya apakah 2 tambah 2 4. Nah, ini juga dikasih variabel. Nah, jawabannya itu yang pasti ya ini 4 ya berarti kan benar. Terus apakah umurmu lebih dari 18? Nah, jawabannya true atau false? True or false. Nah, di sini kita nanti buat kayak jawaban opsional juga. Jadi kayak bukan opsional itu, tapi jawabannya pilihan juga nih. Apakah iya? Kalau enggak, ya udah. Misal mau tulis 19, berarti kan benar. Tapi kalau mungkin kamu tulisnya 15,
salah seperti itu. Jadi boolean itu ibarat jawaban yang tidak dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kita lanjut ke if atau else. Jadi if artinya jika digunakan untuk mengecek suatu kondisi, jika kondisi benar, lakukan sesuatu. Terus kayak else artinya itu jika tidak dipakai kalau kondisi tidak terpenuhi. Jadi kalau if salah, maka else yang dijalankan. Jadi kalau if tidak memenuhi apa yang kamu mau, masih ada pilihan yang else. Masih tidak ada lagi kalau program itu dibuat dalamnya ada lagi if, ya, bisa lagi. Namanya itu lebih elif ya. Gitu. Nah, kalau analoginya si if yaitu tadi, jika hujan bawa payung, jika lapar makan, jika lelah berhenti. If itu sebagai aturan pertama yang menentukan tindakan. Terus analogi si else jika umur lebih besar 17 boleh mengendarai motor. Jika tidak, belum boleh mengendarai motor. Else itu jalan alternatif ketika kondisi utama salah. Jadi sebuah opsi dari aturan awal yang belum terpenuhi dengan keinginanmu seperti itu. Untuk flowchart adalah bagian alur yang digunakan untuk menggambarkan proses logika atau keputusan dengan bentuk simbol. Nah, di sini tuh kalau flowchart ya, menurutku ini pembuatan sebuah algoritma ya. Jadi algoritma yang kita pikirkan, kita salurkan dalam bentuk-bentuk flowchart seperti itu. Algoritma kan itu ya sebuah pemikiran ya. Kita mau apa alurnya lah istilahnya. Ya kan yang kemarin tuh kan ada algoritma terus eksekusi. Jadi flowchart itu bentuk algoritma yang kita pikirkan terus kita bentuk fisikkan dalam sebuah software laptop menjadi flowchart itu. Nah, di sini juga bentuknya nggak salah-salahan. Jadi kayak ada diamond atau belah ketupat itu lebih kayak kondisi. Jadi nanti belah ketupat itu akan muncul dua bentuk. Jadi iya atau tidak. Nah, bentuk itu nanti bisa pertanyaan atau sebuah hasil atau output. Seperti itu. Nah, terus ada persegi panjang yaitu aksi atau proses. Jadi bagian dari proses. Terus panah itu untuk arah alur. Jadi mau arahnya kemana. Jadi kan kalau misal ini belah ketupat, terus persegi panjang di sini, tapi arahnya ke sini, itu gimana? Kan nggak jelas kan. Nah, itu sebagai alur. Terus flowchart membantu kita membayangkan logika sebelum ditulis sebagai instruksi. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita buat program, kita udah tahu nih, paham. Oh, habis ini, habis ini. Jadi kita langsung masuk ke dalam instruksi itu nggak bayang-bayang cuman gimana ya, itu kan susah gitu loh. Jadi perlu untuk diberi bentuk fisik. Jadi nggak dicatat-catat doang, tapi dengan adanya flowchart dan bentuk-bentuk yang dia itu berbeda ya. Jadi kita bisa paham juga gitu artinya juga seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk kondisi sebuah boolean ini yang iya atau tidak itu sangat diperlukan karena emang biar tidak monoton ya program hanya cuman kayak tidak ada pertanyaan dan kita mau apa ini itu kan juga perlu boolean jadi benar-benar sangat penting boolean itu dalam program karena kita kayak habis setelah ini mau kemana biar ganti-gantilah tampilannya nggak gitu-gitu aja. Nah, jadi dalam hal ini kalian juga perlu juga buat belajar gimana sih cara membuat flowchart yang benar dan di mana pakai apa kan gitu kan nggak tahu ya apakah gambar atau apa gitu kan kalian masih kurang kurang paham ya. Nah,
Oke, kita lanjut untuk prakteknya. Nah, sebentar ya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam bagaimana cara membuat flowchart dulu ya. Nah, kalian nanti bisa buka aplikasi Draw.io. Ini di Google, cari aja searching, terus diklik Draw.io, terus kita bisa start ya untuk masuk ke dalam sebuah aplikasinya di sebuah website ya. Kalian juga nggak perlu untuk download terlebih dahulu. Nah, di sini untuk halaman pertamanya seperti ini ya. Ini websitenya https appdiagrams.net gitu ya. Nah, ini untuk pertama kita pakai ini oval ya kayaknya. Nah, ini tuh digunakan untuk sebuah biasanya tuh untuk mulai sama selesai. Jadi kayak awalan sampai akhir itu diawali oleh ini dan diakhiri juga oleh bentuk seperti ini. Nah, terus kita kasih persegi panjang. Nah, ini kalian nggak harus persis kayak gini ya, karena tergantung kalian mau program seperti apa. Jadi tergantung lah, bukan harus ngikutin aku, cuman ini tergantung kalian mau buat apa. Nah, ini aku sudah membuat sebuah program yang udah aku buat sebelumnya, dan ini aku implementasikan ke dalam sini juga. Nah, bentuknya bila ketupat. Ini aku mau pakai kondisi ya, jadinya aku keluarin nih ke bila ketupatnya. Nah, ini sebentar. Sebenarnya bisa dikecilin biar, nah, tidak mepet-mepet. Nah, seperti ini. Aku mau buat sebuah kondisi lagi. Nah, terus aku mau buat itu ini lagi ya. Set, masukin aja. Ini sebuah rangkaian proses ya di sini. Aduh, maaf guys. Ini mau buat sebuah rangkaian proses. Nah, terus di sini kita akhiri dengan sebuah proses juga. Nah, di sini. Nah, ini tinggal kalian pencet untuk arah panahnya. Kalau dirasa cukup mepet ya, dibawain aja. Nah, gini aja. Dihapus. Memang ini agak mepet ya guys. Nah, oke. Ini dibawain aja nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dipencet arah panahnya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini jadi dia tahu arahnya kemana. Nah, jadi arahnya jelas di sini. Kita kasih titik karena kurang untuk
maju ya. Nah, ini harusnya tergabung karena ini memakan waktu. Kita pakai ini dulu ya guys. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah dibuat, tinggal dikasih sini kayak start, ya kan. Terus di sini juga ada kayak temperature. Nah, di sini kasih temperatur lebih kecil ya. 20. Teman-teman. Dua lima. Temperatur 25. Nah, di sini kita bisa di tengah-tengah bisa kasih yes. Yes. Sini no. Jadi benar-benar ini tuh pertanyaan banget ya. Yes. Nah, terus ini juga jangan lupa no. Oh ya guys, jangan lupa ini dikasih itunya ya, arah bawahnya nanti kita buat seperti ini juga. Nah, nantinya ini harus digabungin cuman karena emang ini waktu ya, jadi kita persingkat saja. Nah, di sini N. Nah, kalau di sini nah oke teman-teman ya. Jadi di sini kita udah buat ya, ini terpotong karena tuh benerin harus cukup butuh waktu lama. Ini kita persingkat saja lah intinya. Nah, di sini tuh kita nanti bakal dimulai ya kan. Habis itu kita masuk ke dalam proses temperaturnya. Kita masuk ke ruangan itu merasakan temperatur lebih apa ya? Vibes-nya tuh gimana gitu loh. Angin-anginnya gimana. Nah, di sini jika kurang dari 20 derajat lebih kecil ya. Kalau iya, nanti heaternya akan nyala atau pemanas ya. Terus kalau dia di antara 20 sampai 25 itu adalah yang kita inginkan. Nah, terus kalau temperatur
yang lebih dari 25 nanti coolernya akan aktif atau on. Jadi kayak AC-nya akan nyala. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini tuh mengupayakan untuk suhu di ruangan itu di antara 20 sampai 25. Kalau 20 itu kan nanti kedinginan. Nah, itu pemanasnya nanti akan hidup. Terus kalau di atas 25 itu kan panas ya. Nah, itu AC nanti akan hidup. Jadi terus habis itu udah selesai deh. Seperti itu saja. Sesimpel itu. Nah, oke, baru itu kita lanjut ke dalam project Scratch ya. Oh, maaf, ini kita ada masalah nampaknya. Nah, oke. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini aku ingin menjelaskan bahwa kita kan tadi membahas tentang boolean ya. Jadi kayak if dan else, kondisi jika tidak terpenuhi apa alternatifnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita ambil untuk ini yang even when green flag clicked, maka si ini variabel kita buat juga di temperatur 26,7. Nah, apabila temperatur kurang dari 20, maka turn the heater on. Jadi kayak pemanas akan hidup. Tapi kalau temperaturnya di atas dari itu dan apabila lebih besar dari 19,9 derajat sampai 25 itu oke. Dan apabila tidak di antara itu maka cooler akan hidup. Itu ya. Jadi ketika ini saya pencet, nah ini turn the cooler on karena suhu derajatnya di sini 26,7. Jadi kan di atas dari yang kita inginkan ya. Nah, ini coba kita ganti. Ini seharusnya coolernya hidup. Pemanasnya hidup. Nah, kita pencet. Nah, turn the heater on. Jadi pemanasnya hidup, penghangat ruangannya. Nah, tapi kalau kita kasih di angka 20. Nah, oke, tinggal kita masuk. Nah, oke, karena ini yang kita inginkan di antara 19,9 sampai 25,1 derajat. Seperti itu saja. Segampang itu. Jadi, boolean itu cukup simpel sekali sih sebenarnya. Jadi hanya seperti itu saja. Kita tinggal buat variabelnya saja, terus kita bikin blok if-nya, else, if else yang sudah tergabung. Ini juga blok-blok seperti ini. Jadi Scratch ini cukup gampang sekali ya untuk dipelajari. Nah, lalu di sini ada ini sama ya. Temperatur kita buat variabelnya temperatur sama dengan 20. Terus if apabila temperatur 20 maka heater atau pemanas penghangatnya itu akan hidup. Nah, jika temperatur di antara ini ya kan maka akan oke karena ya itu yang kita inginkan. Tapi jika tidak, turn the cooler. Jadi kayak pendingin ruangannya akan hidup. Nah, kita coba di sini run rapid. Dia akan jawab oke karena yang kita masukkan adalah 20. Coba kita masukkan 17,5 derajat. Nah, dia pasti akan menghidupkan sebuah pemanas karena terlalu dingin. Jadi seperti itu saja ya yang dari project ini. Lalu kemudian kita lanjut ke dalam sini. Ini cukup kompleks ya. Padahal ya teman-teman. Ini tuh yang kita masukin hanya beberapa kata saja. Cuman nih pertanyaannya aja dua saja. Cuman cukup komplit
Kalau pemrograman itu emang kompleks banget yang harus dikerjain ya. Nah, karena di sini yang aku buat, ini contoh dulu ya. Ini aku masukin, where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, or France. Nah, kita kalau mau drive atau menyetir mobil itu mau di daerah mana? Kalau kita tinggal ada di India, masing-masing negara itu punya rules-nya masing-masing ya. Dia ada di mana, itu nanti peraturan beda-beda. Ada yang 17 tahun boleh, ada yang 16 tahun boleh, atau mungkin ya pokoknya beda-beda. Nah, itu kita buat seperti itu. Jadi peraturannya menyatakan boleh atau tidak. Contoh, kita mau ke South Africa. Nah, kita klik saja, enter. Oh, belum, maaf. Nah, South Africa. Maaf, teman-teman. Ini ada kesalahan kayaknya. Nah, Meksiko. Terus how old are you? How old are you? How old are you? Ini kita masukin misal 15. Apakah boleh? You can drive with parental supervision. Jadi kita boleh, namun harus ditemani oleh orang tua mungkin ya, atau mungkin yang orang yang sudah berpengalaman. Nah, misal di bawah dari itu kita coba dulu Meksiko umur 13 ya kan. You can drive. Jadi di bawah dari mungkin 15 itu nggak bisa ya untuk menyetir. Nah, coba kita ke tempat lain. India umur 16 ya. Nah, di sini menyatakan data tidak ada untuk tidak tersedia untuk country. Jadi mungkin ini datanya belum masuk atau gimana. Sebentar. Kita masukin 16. Oh, maaf ya teman-teman. Di sini kayaknya menyatakan tidak bisa. You can. You can't. Jadi kalau untuk India nggak bisa di bawah dari itu. Nah, jadi kayak gitu. Ini contoh if else if yang digunakan. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Mau milih yang mana tinggal kita masukin saja. Seperti itu. Ini kita misal friends. How are you? Misal 13, apakah bisa? Karena kita nggak data tentang yang di bawah 13, coba kita bisa masukin friends. How are you? Misal 24. Nah, sini Meksiko. Oh maaf, belum sebentar. Meksiko belum di run ya. Ya, Nah, terus kita kasih misal 16. Nah, di sini Meksiko if 16. Nah, ini karena datanya mungkin lagi trouble atau gimana. Soalnya tadi sudah saya coba bisa.
Ya, bentar, mungkin kalau nggak bisa, bisa saya benerin dulu sih. Cuman karena waktu yang cukup singkat, yang pasti dari semua project ini Boolean sudah nampak jelas gimana caranya dia bisa bekerja, sudah jelas. Jadi seperti itu saja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang memahami kondisi dan logika if else. Jadi gitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.